Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Baik, terima kasih pada hadirin semuanya yang telah hadir di acara hari ini. Saya Fikar Harafi selaku moderator yang akan memandu kegiatan workshop hari ini. Masih semangat? Masih. Oke, materi workshop yang akan dibahas pada hari ini adalah mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran TKHI PPIH, di mana terkait perkembangan di era revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi 4.0 saat ini sudah beralih ke 5.0, yaitu berbasis digital. Sehingga tentunya sistem dari tahun ke tahun akan semakin perkembangan sistem pendaftaran dari tahun yang kemarin sampai dengan tahun yang sekarang bisa jadi memberikan sebuah perubahan. Nah, bagaimana pendaftaran untuk di tahun 2024, bagaimana triknya dan persiapannya dalam melakukan tata cara ataupun implementasi registrasinya akan dibahas oleh narasumber workshop kita pada hari ini. Saya perkenalkan, selamat datang di Kota Madiun. Selamat datang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nantinya beliau akan menyampaikan materi workshop kali ini kurang lebih 45 menit dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanya dijawab kurang lebih 15 menit. Kurang lebih seperti itu, Nus. Kita kasih aplaus sekali lagi buat Nes Babang Priyono. Silakan. Terima kasih. Terima kasih terutama untuk Bapak Ibu yang bekerja di DPP PPNI Madiun. Terima kasih sambutannya luar biasa. Pesertanya juga luar biasa sampai sesi akhir ini masih stay di sini. Masih semangat ya Bapak Ibu semuanya. Kayaknya nanti saya di sini paling 10 menit. Karena pertanyaannya sudah disampaikan ke Bu Sulis semua sebagian. Jadi sudah semakin mudah. Saya nggak begitu banyak pertanyaan kayaknya. Baik, saya izin tanya dulu kepada Bapak Ibu semuanya. Yang belum pernah bertugas menjadi TKI, silakan angkat tangan. Alhamdulillah. Lebih dari 50%. Sisanya sudah nggih Bapak Ibu semuanya? Sudah nggih? Alhamdulillah. Luar biasa di Madiun, saya juga pertama kali ke sini, terutama untuk di rumah sakit ini. Terakhir kali ke teman saya di area mana itu? Terminal Mas Setio. Okay. Bapak Ibu semuanya, sampai detik ini sesi sekarang jam berapa? Website masih belum dibuka. Sepertinya masih menunggu keputusan kuota jumlah jamaah. Seperti tahun kemarin seharusnya 210.000, kemudian ditambah lagi 20%. Itu nanti yang menentukan jumlah rekrutmen tenaga kesehatan. Umumnya ada dua. Yang pertama extend, artinya pendaftaran diperpanjang dari bulan November umumnya pertengahan sampai awal Desember, seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya. Baik, silakan dimulai slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya. Oke. Okay. Slide. Nah, tadi mungkin Pak Edi sudah menyampaikan syarat utama supaya bisa lulus menjadi TKHK atau PPIH apa nggih? Ada yang bantu menjawab? LP. Syarat utama yang menjamin 100%. Betul.
Jadi kalau Bapak Ibu pengen daftar menjadi TKK atau PPIK, syarat utama yaitu daftaro. Jadi nggak mungkin kalau nggak daftar langsung diterima. Baik, saya ingin mencoba mencari sisi spiritual ya Bapak Ibu semuanya. Karena dari evaluasi mulai saya terjun di eh, rekrutmen dan juga petugas mulai tahun 2012 sampai sekarang itu ternyata nyambung juga dengan pertanyaan yang tadi kayak Mas yang menyampaikan kok nggak transparan ya seperti rekrutmen CPNS setiap ujian nilai saya sekian, teman saya sekian, supaya saya bisa legowo gitu ya. Oh ternyata teman saya nilainya lebih baik mungkin dari ide yang bagus itu sejak tahun 2017 selalu ada pertanyaan. Itu yang muncul di setiap seminar. Kok belum ada transparansi sih? Kadang ragu loh, teman saya itu loh biasa aja. Saya pernah teman istilahnya. Nilainya itu selalu di bawah saya, tapi kenapa kok beliau yang diterima? Nilai ujian saya lebih baik, kok beliau yang diterima? Ternyata ada sisi lain Bapak Ibu ya. Mungkin sudah disampaikan sama Bu Sulis ya. Sisi spiritual ini yang juga nanti pengaruhnya besar terhadap panjenengan semua. Pak Edi tadi sudah menyampaikan ini, teknik ini. Ada? Sudah praktek juga? Sudah? Sudah praktek? Alhamdulillah. Semakin mudah, saya mungkin 20 menit sudah selesai. Oke, saya ulang lagi Bapak Ibu semuanya. Tahun kemarin itu banyak juga bahwa ternyata anggota keluarga kita ada yang belum ridho kalau kita mendaftar menjadi petugas. Mungkin dari orang tua, dari pasangan. Makanya ketika panjenengan mendaftar, ngobrol dulu ya. Yang belum menikah bisa ngobrol ke orang tuanya. Yang sudah menikah dengan suaminya atau istrinya. Ridho enggak kalau saya menjadi petugas haji? Siap Bapak Ibu semuanya? Kalau misalkan Allah harus menggariskan tragedi 2017 jatuh di tahun 2024, siap? Siap? Jihad siap? Nah, itu loh Bapak Ibu semuanya. Jadi menjadi petugas itu enggak hanya sisi itu. Kalau nantinya ada hal-hal yang di luar teknis harus kita alami, itu kita harus siap. Mungkin aja orang tua kita, duh aku enggak berani loh. Kamu daftar, aku takut kayak tahun 2017 musibah keren. Musibah terowongan Mina. Mungkin secara tidak sadar seperti itu ya. Takut. Makanya enggak ridho. Sepengalaman saya dari semua, saya tanya kan sering tanya ini komunikasi. Ketika pelatihan di Munajati pun saya tanya, apa kiatnya bisa lulus? Mayoritas itu karena ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua ridho dari orang tua, ridho dari pasangan, kemudian dari saudara. Makanya Pak Edi selalu mengajarkan ke kami, teknik-teknik ini segera jenengan lakukan. MLP. M, sudah pasti milih mau TKK atau PPIH panjenengan? Atau masih bingung? Sudah ya? Siap? Baik. Saya minta tolong tangan sebelah kanan pegang temennya. Oke, sudah kenalan belum? Sudah ya? Oke. Ayo bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Temanku yang baik hati, kamu adalah saksiku pada hari ini bahwa insya Allah tahun ini kita bertugas sebagai petugas haji. Dan kalaupun tahun ini kita belum diberikan amanah, tahun depan kita coba lagi. Yang merinding-merinding ini pasti sudah rindu sekali ya Romain. Yang sudah bertugas bisa pegang ke sebelah kirinya. Yang paling belakang banyak sekali ya. Coba pegang sebelahnya. Temanku, sahabatku, aku minta tolong
tahun ini kita berhenti daftar dulu. Biarkan teman-teman yang lain daftar. Enggak ya. Mas Bambang ini ngajak guyon terus dari tadi. Oke. Jadi mantapkan hati dulu. Saya harus PKK atau PPIH. Matur. Mungkin ke pasangannya. Biasanya paling besar itu. Suami atau istri. Ma, Pa, saya mau rencana daftar menjadi petugas. Saya harus meninggalkan panjenengan selama beberapa hari. Jenengan ridho atau enggak? Iya, saya ridho. Udah mantep. Kemudian luruskan niat. Niat menjadi petugas kesehatan haji demi menyempurnakan ibadah haji para jamaah haji. Bukan mencari upah. Sudah jelas, nggak usah dipikirkan, itu pasti dapat kalau jenengan lulus. Yang penting sekarang memantaskan diri. Nah, ini yang paling besar menentukan panjenengan. Loh ya, temanku kok bisa lulus ya, padahal nilainya sedikit ya. Dia punya hal kecil atau enggak ya, atau punya amalan-amalan kecil apa enggak ya. Di komunitas forum perawat kesehatan haji itu kebanyakan mereka melakukan hal-hal yang kecil Bapak Ibu semuanya. Sedekah setiap Jumat, naruh gitu aja. Kemudian setiap sholat itu hanya sandal dibolak-balik itu loh, yang arahnya ke masjid diarahkan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang mungkin jenengan sudah kerjakan setiap hari, lanjutkan aja. Hal-hal kecil seperti itu bisa aja menjadi. Naik motor, tiba-tiba kok hatiku nyantol banget ya, saya harus ngasih uang sama orang itu. Putar balik, kasih uang. Itu salah satu cara Allah. Nah, kalau kita punya niatan ke sana, begitu. Pengen lancar, sesuatu yang bernuansa spiritual, jalankan aja. Karena ibarat begini, logis enggak? Contoh aja TKHK. Tahun kemarin dikasih berapa? Ya, 30-an ya. 30-an. Enggak perlu ngantri haji. Direken gitu ya. 40, 70 juta lah. Ini main hitung-hitungan aja. Masa kita enggak mau sedekah belas? Sedekah juga hitung-hitungan. Kan begitu Bapak Ibu ya. Loh kita loh ke sana sudah enggak perlu ngantri haji berpuluh-puluh tahun, dikasih juga amanah, dikasih uang loh, masuk mau sedekah aja, kita masih hitung-hitung. Lakukan aja, sekecil apapun yang bisa jenengan lakukan, dilakukan saja. Monggo, di slide. Atau mungkin ada pointer. Ya. Ya. Kalau sudah mantap memilih amanah menjadi PKH, baik TKHK ataupun PPIH. Segala macam persiapan harus siap dilakukan, termasuk syarat administrasi. Saya teringat surat yang luar biasa ya. Jenengan pernah mendengar afirmasi, self-talk, ngomong pada dirinya sendiri. Terus akhirnya sesuatu itu terwujudkan. Aku pengen sepeda motor, aku tak beli helm dulu. Ternyata dalam 2 bulan sudah kebeli. Saya pengen beli mobil, aku tak beli sarungnya dulu. Ternyata sebulan kemudian dapat. Nah, dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 22 itu Allah sudah berfirman. Jadi sebenarnya apa yang akan kamu ucapkan itu akan benar-benar terjadi. Maka sering-seringlah kita self-talk. Afirmasi, ngomong yang baik-baik. Karena hati kita itu 1000 kali lebih banyak bicara daripada mulut. Manfaatkan Bapak Ibu semuanya. Kemudian dukungan dari semua keluarga. Harus ridho semua. Karena kita harus meninggalkan keluarga dan sebagainya. Slide. Ini luruskan niat. Niat melayani bukan untuk berhaji. Pasti insya Allah dapat. Yang penting dilakukan aja semuanya. Fokus kepada jamaah. Kalau jenengan sudah fokus kepada jamaah, pelayanan lancar, ibadah juga lancar. Tapi kalau kita fokus utamanya di ibadah, saya yakin cobaannya berat.
banyak jamaah yang sakit dan sebagainya. Kemudian niat ibadah bukan upah, ya. Tujuannya apa? Menyempurnakan ibadah haji jamaah haji Indonesia. Lanjut, Bapak Ibu. Oke, slide. Mungkin yang sudah pernah menjadi petugas punya tips enggak? Nah, yang sudah pernah bertugas, silakan. Karena setiap orang punya sendiri-sendiri, amalannya sendiri-sendiri. Boleh diikuti atau boleh kita punya sendiri. Yang sreg dengan hati kita. Mas, ini kayaknya tim TGC. Masalah. Saya Wahyu dari rumah sakit sini. Saya berangkat 2008, Pak. Jadi belum ada online-online. Jadi saya daftar dengan berkas hard copy, datang ke Dinkes, terus diverifikasi seperti itu. 2008 belum ada pendaftaran online. Dan dulu masih tenaganya masih 4, Pak. TPHI, TPIH, TKHI, sama PPIH. Jadi makanya saya sekarang sudah ada IMT, sekarang sudah ada apa itu pos satelit seperti itu. Jadi mungkin pengalaman saya di 2008 tidak sebegitu banyak dengan teman-teman yang berangkat akhir-akhir ini. Karena dulu TKHI itu rasanya seperti jamaah. Jadi jamaah mau ke Haram, TKHI ya ke Haram. Jamaah mau ke Tanim, TKHI ke Tanim. Jadi kemanapun jamaah pergi, TKHI harus sedia di sampingnya terus. Seperti itu, Pak, pengalaman saya. Jadi saya dulu malah tidak merasa seperti petugas, tapi malah seperti jamaah. Tapi melihat sekarang itu kayaknya beda jauh. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ya. 2008. Betul, saya aja dulu terakhir 2017 separuh-separuh. Sebagian masih dikirim di Dinkes. Itu pun saya seharusnya berpotensi gagal. Karena ketika itu, bulan Desember itu, ketika berkas terakhir dikumpulkan, saya masih berada di kota Madinah, mendampingi jamaah. Doa saya cuma satu, ya Allah, kalau memang tahun ini saya masih dipantaskan, mudahkanlah. Akhirnya setelah pulang dari umroh, ternyata diperpanjang. Saya bisa ngirim lagi berkas ke Dinkes, dan alhamdulillah masih bisa diterima. Luar biasa. Ada lagi yang mau memberikan testimoni? Mungkin amalan-amalan kecil itu sering dilakukan aja Bapak Ibu. Next. Oke, next. Baik, ini dinamika rekrutmen seperti yang disampaikan Bapak tadi ya, tahun 2008 tenaganya cuma 4 ya, TPI, TPHI, TKI dan PPIH. Sekarang sudah banyak, ada TKR, ada EMT dan sebagainya. Pengembangan itu terjadi memang karena kebutuhan daripada Kementerian Kesehatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan kesehatan jamaah haji. Kalau dulu sudah masih ngirim berkas, ada resume dan sebagainya, sekarang semuanya serba online. Oke, slide. Nah, ini yang terakhir kemarin, yang rekrutmen tahun 2023, menjawab juga pertanyaan dari Mbak yang tadi, apakah tahun ini nanti di-reset? Nah, kenapa harus di-reset? Nah, dari permasalahan 2017 yang saya amati sampai tahun 2022, itu selalu banyak permasalahan terkait lupa password, lupa email. Nah, kalau itu akun itu tetap dipakai di akun selanjutnya, maka otomatis dia akan gagal karena harus pakai akun yang lama. Nah, dari 3 tahun ini, setiap tahun masih di reset menggunakan akun baru dengan hal yang sama, persyaratan yang sama. Dan step-stepnya yang pertama registrasi dan aktivasi akun dulu, pendaftaran di website daftarin.kemkes.go.id masih tetap sama, berbeda dari 3 tahun yang dulu di Puskes Haji. Kemudian yang kedua data pribadi dan data pendidikan diisi, dilanjutkan data pekerjaan. Kemudian yang keempat melakukan pendaftaran pemilihan antara
TKHK atau PPIH. Selanjutnya di step yang kelima mengunduh form-form pendaftaran sesuai dengan tujuan dari apa yang dipilih tadi. Misalkan PPIH atau TKHK, nanti formnya menyesuaikan. Perempuan dan laki-laki hanya berbeda pada surat izin dari suami aja untuk yang perempuan. Yang lain selebihnya sama. Untuk yang keenam, diunggah setelah form itu kita download, kemudian dimintakan tanda tangan di instansinya masing-masing atau dari kepala instansinya masing-masing, kemudian diupload ulang, lalu yang ketujuh baru bisa mengikuti tes potensi. Kalau dulu zaman saya masih 5 kali tes potensinya, ya. Untuk yang terakhir 2003 masih belum diupdate, sepertinya masih 3 kalian. Oke. Selama tidak ada error seperti yang lalu-lalu. Slide. Nah, untuk website pendaftaran dari 2020 sampai sekarang berbeda ya. Dulu di Puskes Haji, sekarang di daftarin.kemkes.go.id. Nah, menunya seperti itu. Nah, tandanya kalau sudah dibuka, itu yang paling bawah ada tulisan belum punya akun atau registrasi. Kalau menu paling bawah itu belum muncul, terakhir hanya petunjuk pendaftaran, maka masih belum dibuka. Dan saya buka sampai detik ini ternyata masih belum dibuka. Kemungkinan menunggu kuota dulu dari pemerintahan Arab Saudi, dipastikan jumlah berapa, baru nanti menentukan jumlah petugas kesehatan haji. Sudah pernah mencoba semuanya? Oke. Di save di HP-nya, di bookmark. Ya. Slide selanjutnya. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu semuanya, dipastikan email yang digunakan saat registrasi adalah email yang masih aktif atau dibuka atau diakses. Kalau lupa bagaimana? Buat baru di hari itu juga. Dan pastikan harus terverifikasi 2 langkah. Artinya kita buat security di email yang kita buat. Misalkan kita mau buat email baru. Agar email kita itu terlindung dari minimal hacker. Kemudian pastikan mengisi NIK dan email dengan benar. Cek kembali sebelum klik tombol kirim. Ini sering sekali. Hampir 40% kesalahan NIK itu kurang 1 angka, 2 angka. Ya. Terus solusinya bagaimana? Kalau NIK-nya kita masukkan benar, salah misalkan, emailnya benar, jangan verifikasi email dulu. Biarkan sampai 24 jam. Dibiarkan aja. Kan ketika dikirim, kan ada klik aktivasi ya, kita kan bisa melihat, oh NIK-nya ini, ternyata salah, kurang 01, dibiarkan saja, jangan diklik link untuk aktivasi, dibiarkan 24 jam. Baru besoknya kita daftar ulang dengan NIK yang benar dan email yang benar. Kemudian kalau emailnya yang keliru, kan jelas tidak ada balasan ya di email ya. Kita biarkan aja 1 kali 24 jam, besok baru kita coba daftar ulang kembali. Slide selanjutnya. Nah, ini biasanya yang sering terjadi. NIK atau password Anda salah. Nah, biasanya ini muncul karena NIK yang kita masukkan kurang benar. Bisa kelebihan atau kekurangan nomornya. Nah, itu juga terkait biasanya ternyata NIK kita belum diaktifasi oleh Dispenduk Capil. Sekarang banyak ya Bapak Ibu semuanya ya. Pengalaman saya melayani jamaah itu, walaupun akte kelahirannya sudah lama, kakaknya sudah lama dibuat, ternyata masih banyak belum diaktifasi di Dispenduk. Maka nanti panjenengan secara mandiri diperiksa sendiri ya, di Dispenduk masing-masing, apakah kakak saya, akte saya, NIK saya ini sudah aktif atau belum. Kemudian, nah ini yang saya sampaikan tadi di poin 3 itu ya, NIK atau emailnya tidak aktif. Kemudian 4, salah atau lupa password. Kalau bisa, panjenengan mandiri, artinya daftar sendiri kan nanti kalau jadi petugas kan semua serba online. Ada beberapa jamaah yang harus menggunakan alat atau jam otomatis yang tersinkron dengan pendataan atau handphone yang kita bawa. Artinya memang kita dituntut semuanya di
5.0 seperti yang disampaikan moderator tadi bahwa era digital semuanya. Jadi jangan minta tolong temannya. Terus temannya lupa. Susah juga nanti. Oke. Kemudian yang kelima, riset data. Ya, ada beberapa momen itu error, website error. Tidak ada balasan validasi ke email. Ditunggu 1 kali 24 jam, ternyata kita login juga tidak bisa. Nah, itu perlu sampaikan bersama. Makanya saya tadi minta ke panitia kalau ada grup WA, mungkin saya diizinkan masuk. Kalau nanti pendaftaran sudah dibuka, kita bisa konsultasi bareng di grup WA itu sendiri. Kemudian verifikasi ke akun gagal atau akun Anda tidak ditemukan. Ini biasanya karena emailnya salah. Seharusnya kita validasi, ternyata nggak masuk di email kita. Atau kita sudah link, tapi mungkin terlalu lama atau sistemnya error. Jadi belum bisa teraktivasi. Lanjut. Next. Nah, kalau panjenengan sudah berhasil mendaftar ya, kita login di halaman yang pertama tadi itu, memasukkan NIK dan password, nanti halamannya seperti ini. Ya, ada beberapa isian yang wajib panjenengan isi. Yang pertama biodata pendidikan, pekerjaan dan sertifikat, kemudian pendaftaran menjadi TKHK atau PPH di menu pendaftaran. Kalau misalnya aku terpaksa minta tolong teman, tapi passwordnya sulit diingat, silakan ada menu ganti password. Cari yang termudah namun tidak diketahui oleh orang lain. Nah, dan jangan lupa kalau kita pakai komputer teman atau orang lain supaya menjaga privasi jenengan, setelah selesai dipakai segera di log out, ya, jangan biarkan terbuka. Karena kita tidak tahu ya, teman, ya, apapun bisa terjadi. Oke, slide selanjutnya. Ya, untuk biodata sendiri yang diisi adalah NIK, kemudian nama depan, nama belakang, dan nama tengah. Nah, ini kita tunggu tahun ini karena dari pihak imigrasi sudah tidak mewajibkan lagi 3 nama untuk pembuatan paspor. Cukup 2 nama. Apakah nanti sistem berubah 2 nama atau 3 nama, kita tunggu juga untuk yang tahun ini. Selanjutnya. Nah, misalkan nanti kalau sistemnya tetap sama, harus pakai 3 nama, maka kita harus menyiapkan nama dengan 3 suku kata. Bapak Ibu ada yang punya nama 1 suku kata? Ada? Saya rasa sekarang tidak ada ya. Rata-rata anak-anak kita sudah 3 nama, 4 nama, 5 nama, sampai 6 suku kata ya. Panjang sekali. Oke. Jadi seperti itu, kalau hanya 1 suku kata, misalkan nama Bambang, maka nama tengahnya dikasih nama ayahnya. Nama belakangnya bisa dikasih nama depan kakeknya. Kalau sudah 2 suku kata, maka nama depannya kita pakai Bambang, nama tengahnya Priyono, nama belakangnya nama depan ayah kita sendiri. Kalau sudah 3 kata, tinggal dimasukkan aja di kolom-kolom yang tadi. Slide. Next. Nah, setelah kita masukkan nama itu dengan benar, nanti ada menu seperti ini, yakin akan disimpan. Nah, pastikan dulu namanya benar atau tidak. Salah satu yang bisa menyebabkan kesalahan administrasi dan gagal administrasi juga dari nama bisa. Kalau Anda belum yakin, loh, tadi namaku misalkan Bu Sri Hartini ya, tadi tak pisah, tak jadikan 1 ya. Kalau belum yakin, kita cek kembali, pastikan sudah benar, next lagi, baru disimpan. Maka biodata akan berhasil diperbarui. Apakah bisa diubah? Waduh, saya sudah terlanjur. Apakah nanti bisa diubah? Masih bisa. Batasan merubahnya ini saya kurang tahu. Apakah setelah kita mengunduh nomor registrasi itu benar-benar tidak bisa diubah? Nanti sistem yang harus kita lihat, cek kembali. Next. Nah, kemudian buku nikah. Ini yang sering juga banyak kekeliruan. Yang ditulis itu yang bolong-bolong yang di bawah itu. Yang paling benar itu yang
di atas, ya, nulisnya tanpa menggunakan tanda kutip, spasi, dan sebagainya. Ditulis hanya angkanya saja. Misalkan seperti itu, ya tinggal tulis 07, 01, 128, kemudian Romawi 7, 2010. Seperti itu. Next. Nah, kemudian foto buku nikah. Kalau bisa, dalam satu gambar itu ada foto panjenengan dengan suaminya, terus di bawahnya dengan mas kawinnya itu. Jadi satu halaman. Terus kalau foto itu umumnya ukurannya kurang dari 100 kilobyte dan filenya itu bisa JPEG atau PNG ataupun JPG ya. Kemudian harus jujur ya, berat badan, tinggi badan, terus golongan darah ya. Kalau memang kayak saya mungkin overweight ya, saya tulis berat badan saya sekian, tingginya sekian. Kemudian untuk foto diri juga gitu, semua yang bentuknya gambar itu maksimal 100 kilobyte dengan bentuk JPEG, JPG atau PNG. Nah, yang biasanya yang bermasalah itu ukuran foto. Loh kok nggak bisa diupload ya? Nah, saya berulang kali upload kok nggak bisa. Ternyata ada peraturan bahwa itu harus di crop dengan ukuran 320 dikalikan 460 pixel. Kalau kita nggak bisa online, misalkan lagi sinyal error, pakai aplikasi Paint. Itu mudah, karena setiap laptop ada Paint. Tinggal resize ukuran, kita ketik ukurannya, gambarnya bisa. Tapi syaratnya gambar di crop dulu. Kalau lebar di crop dulu, tampak wajah lebih besar, baru kita resize. Terus setelah saya save, ternyata masih besar ukurannya. Masih di atas 500 misalkan. Solusi terakhir, kirim WA, ya, terus kita download. Pasti ukurannya lebih kecil kalau via WA. Kemudian foto KTP juga sama, harus jelas, tulisannya jelas. Baik, setelah upload kita klik lagi ya gambarnya di icon di samping tombol biru itu untuk memastikan bahwa gambar itu sudah benar, gambarnya juga sudah benar, KTP-nya juga sudah benar, apakah terbaca ya. Kok saya gagal ya, ternyata setelah kita klik di samping pilih gambar itu kan ada icon KTP ya. Kita klik aja lihat gambar, oh terbaca. Tapi ternyata setelah saya klik kok tidak terbaca, ya saya harus upload ulang. Fotonya harus diupload ulang, harus jelas terbaca. Next. Nah, kemudian untuk foto yang diterima, kalau foto pria yang di tengah ya tidak boleh pakai songkok, tidak boleh pakai kopiah dan sebagainya, harus polos dengan rambutnya, 80% wajah. Kemudian yang perempuan memakai jilbab dan diusahakan tidak kontras dengan jilbabnya. Artinya background putih, pakai jilbab warna putih, itu kontras. Apa? Sama, jadi nggak kelihatan batasnya. Harus berbeda. Kemudian ukurannya 320 kali 460. Ukuran di bawah 100 kilobyte. Next. Nah, ini contoh aplikasi editing yang sering dipakai oleh teman-teman yang cukup mudah. Itu bisa, kalau offline bisa pakai program Paint, Adobe, atau program lain yang jenengan bisa. Kemudian untuk online itu biasanya yang sering dipakai image compressor point11zone.com. Ini lengkap di sini. Tinggal upload, mau di resize ukuran berapa, ukurannya berapa, diunduh dengan bentuk PNG atau JPEG, itu bisa di sini. Kemudian kita crop manual sendiri, diperkirakan 80% wajah, kirim via WA. Itu sudah paling mudah itu. Jadi kalau punya foto, dibuka aja, kita crop sendiri kira-kira 80% sekian. Kalau masih besar, kirim via WA. Biasanya ukurannya di bawah 100. Next. Kemudian yang step ketiga, pekerjaan dan sertifikat. Untuk status kepegawaian yang terakhir, ini yang saya ambil tahun 2022 itu ada pegawai negeri sipil, swasta, P3K, TNI, atau Polri. Di tengah-tengah sesi itu baru muncul ada honorer. Di tengah-tengah sesi. Kemudian untuk status instansinya disesuaikan Bapak Ibu semuanya, fasilitasnya juga sama, apakah jenengan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau non kesehatan. Kemudian unit kerjanya juga begitu, apakah di RSUD, Poltekkes, dan sebagainya. Next.
Baik. Di sampingnya kerjaan, ada sertifikat dan kelengkapan lainnya. Kalau Bapak Ibu punya, sebelumnya pernah bertugas, dilampirkan. Bisa menambah nilai poin, insya Allah. Kalaupun tidak punya, tidak masalah. Kita ikhtiar dengan MLP. Sertifikat saya belum pernah petugas sama sekali, MLP yang jadi pegangan. Next. Untuk dokumen yang bentuknya PDF, untuk dokumen yang bentuknya bukan foto, itu biasanya PDF dengan ukuran di bawah 100 KB. Nah, untuk yang step keempat, pendaftaran akun, ya setelah biodata pekerjaan, di bawah itu pendaftaran akun, nanti menunya seperti ini. Kita klik ya, kalau Anda masih ragu, saya mau daftar apa ya, kita baca dulu petunjuk pendaftaran. Tapi kalau sudah mantap, saya mantap menjadi TKHK, langsung klik aja yang warna hijau, daftar. Nah, nanti kita pilih klik periodenya, jangan salah ya, karena biasanya di menu itu ada 5 periode. Sekarang misalkan 2000, untuk alokasi 2024 ya, itu masih ada 2022, 2023, jangan salah pilih. Untuk tahun yang berikutnya akan kita pilih. Kemudian jenis penugasannya apa. Kalau PPIH yang bisa masuk selain dokter dan perawat bisa ahli gizi, rekam medis, dan seterusnya yang disampaikan Bunda Sulis tadi. Kalau TKHK hanya dokter dan perawat. Next. Nah, ini mungkin tadi, mungkin ada yang masih bingung ya, aku mau pilih TKHK atau PPIH ya. Jadi TKHK itu hanya bisa dipilih oleh dokter dan perawat saja. Masa tugasnya 39 sampai 45 hari, keberangkatan bersama kloter. Seperti apa yang disampaikan Bapak yang di belakang tadi. Dari PPIH itu semua tenaga kesehatan bisa mendaftar, bukan hanya dokter dan perawat. Masa kerjanya itu bisa 60 sampai 92 hari. Tapi kalau kesehatan umumnya di 75, yang 90 hari lebih biasanya di TNI Polri. Kemudian berangkat 1 bulan sebelum periodik peribadatan haji dimulai dan baru pulang setelah 1 bulan pelaksanaan haji selesai. Umrohnya pasti dapat, tapi hajinya belum tentu karena tidak mengikuti kegiatan sama dengan jamaah haji. Next. 9 menit lagi. Next. Nah, step yang kelima setelah kita klik daftar warna hijau ya, kita pilih tenaganya apa, baru kita unduh e-filing di warna hijau. Semua berurutan ya, Bapak Ibu semua. Di warna kuning dulu unduh, formnya diunduh, ditandatangani, dimintakan tanda tangan instansinya masing-masing, lalu lanjut ke warna biru. Ada ikonnya ya, diupload di situ. Setelah diupload kita cek semua kebenarannya. Saya salah upload enggak, yang seharusnya suratnya itu surat izin, misalkan instansi ternyata keliru, surat nikah, itu juga dicek. Nah, terus next. Nah, ini untuk yang Asian e-filing, laki-laki dan perempuan, kurang lebihnya sama, namun yang perempuan ada izin suami. Semua berkas bentuknya PDF dan ukurannya di bawah 100 KB. Jangan salah tempat, upload harus sesuai. Kalau dokumen pendaftaran ya di tempat yang sesuai. Kalau izin instansi juga disesuaikan. Kalau salah upload, tentu saja mempengaruhi proses administrasi. Selanjutnya, next. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan di setiap seminar. Saya bekerja di Puskesmas, siapa yang memberi tanda tangan? Apakah kepala Puskesmas dan sebagainya? Kadang budaya membaca itu masih minim ya, Bapak Ibu. Mohon maaf, karena memang kenyataan juga itu. Di bawah itu sudah ada. Kalau rumah sakit oleh direktur rumah sakit. Kalau klinik oleh pimpinan klinik. Dinkes provinsi oleh kepala dinkes. Puskesmas atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota.
UPT daerah oleh Kepala Dinas, kemudian TNI oleh Rumkit atau Kesdam, Polri oleh Karumkit atau Kabidokes. Tuh, itu aturan yang sudah dibuat oleh pusat. Namun kadang pada kenyataannya mungkin Kepala Puskesmasnya harus dinas luar. Nah, kita harus cari siapa yang menggantikan yang kira-kira itu keabsahannya sama. Next. Nah, kemudian, ini juga tulis manual apa diketik. Nah, kadang itu diketik aja. Kalau memang mau diketik ya udah diketik, dihapus. Kalau jenengan mau ngetik ya udah pakai edit PDF gitu aja, taruh di dalamnya, diketik gitu aja. Sama aja, ditulis manual atau ketik sama aja. Tapi kalau nyun sewu, kalau saya tulisannya kurang bagus, saya pilih ketik. Tulisannya kurang bagus Pak saya. Next. Nah, ini surat tanggung jawab mutlak. Harap diperhatikan Bapak Ibu semuanya, tidak pernah terlibat proses hukum, bersedia dan sanggup mengikuti seluruh proses rekrutmen, bekerja secara teamwork, dokter, perawat harus teamwork. Tidak, kalau sudah menjadi TKK, tidak ada lagi, oh saya dokter, oh saya perawat, tidak. Tapi saya tenaga kesehatan haji. Gitu. Kemudian harus solid Bapak Ibu. Kalau dokternya lagi ngambil obat, jenengan periksa. Yang satunya jaga klinik. Ya. Kalau jamaah aman, salah satu boleh beribadah. Kalau saya dulu karena memang sama Allah sudah diberikan kemudahan dan dua tenaga teman saya itu belum pernah sama sekali umroh ataupun haji. Monggo, Mas silakan berangkat, saya yang jaga posko. Monggo. Jadi biasanya mungkin seminggu saya hanya minta waktu 1 atau 2 kali aja, mungkin pas Yaumul Lail aja seperti itu. Diatur sedemikian rupa supaya pelayanan tidak terganggu. Kemudian menjaga nama baik, seperti yang disampaikan Bu Sulis tadi, kalau ada keluhan dan sebagainya, obat habis, yang ada cuman obat sakti ya. Seringan gitu, yang ada tinggal ini aja obatnya. Ini aja, udah jangan disampaikan di sosmed. Disampaikan nanti evaluasi terakhir waktu jenengan pulang, tulis apa yang perlu diperbaiki oleh instansi dinas kesehatan. Kemudian diisi juga apakah panjenengan rokok atau merokok. Kalau memang merokok diisi aja, tapi saat pelayanan diusahakan jangan merokok. Kemudian jika melanggar maka konsekuensinya seperti ini, dibatalkan menjadi petugas, dipulangkan dari Arab Saudi. Apakah ada? Ada banyak. Mungkin Pak Edi sudah menyampaikan, Pak Edi Yono. Ternyata nyampe di sana ada gangguan jiwa, itu sudah tanazul pulang. Kan kasihan timnya ya, seharusnya 3 tinggal 2, kerja keras. Kemudian mengganti seluruh biaya yang sudah dikeluarkan dan dikenakan sanksi administratif atau blacklist mungkin. Sempat dulu rumah sakit haji sempat kena, Sutomo juga pernah 2 periode tidak memberangkatkan. Terus monggo, next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, upload e-filing, next, selanjutnya disesuaikan, kolomnya harus sesuai. Nah, setelah semua step itu dilalui, maka panjenengan baru bisa melaksanakan tes potensi. Soalnya 100, pilihan jawabannya A, B, C, dan E, durasi waktunya hanya 60 menit, 100 soal, 60 menit. Jadi pilih jawaban yang menurut panjenengan paling mudah diselesaikan. Kemudian untuk berapa kali nanti kita tunggu yang tahun ini. Apakah tetap sama 3 kali atau hanya 2 kali? Nanti kita tunggu sampai buka. Next. Kalau yang terakhir itu masih 2 kali. Seperti ini ya Bapak Ibu semuanya ya. Kalau jenengan pilih yang terjawab itu warna biru, yang tidak terjawab warna putih. Ya. Di next aja kalau itu dirasa pertanyaannya cukup sulit. Dan ini yang sulit kami petakan sebagai divisi humas, yang sulit saya petakan itu untuk pergantian dari 2 tahun ini soalnya luar biasa banyak dan susah sekali. Terlalu banyak undang-undang, benar. Makanya kalau Pak Edi tadi sudah menyampaikan undang-undang terkait rekrutmen dan sebagainya, jenengan pelajari di stabilo semua.
Dan periodik waktu yang sama jenengan berhadapan misalkan, soalnya sudah beda. Sudah berbeda. Dan tidak diacak, luar biasa. Mungkin bang soalnya luar biasa. Timnya sengaja seperti itu ya. Seleksi alam benar-benar harus jawab. Nah, kalau sudah dijawab semua, tinggal oke, nanti nilainya akan muncul. Nah, itu. Untuk dua periodik ini 2023 dan 2022 nilainya tinggi-tinggi semua. Kalau saya ini tergolong rendah ya. Itu periodik banyak yang 90. Tapi kalau saya dapat 70 apakah lolos? Bisa, insya Allah lolos. Kalau senjatanya MLP, insya Allah. Next. Nggih. Matur nuwun. Sesuai waktunya nggih. Iya. Baik, kasih aplaus dulu buat narasumber kita. Baik. Sebelum memasuki ke tanya jawab untuk yang offline melalui chatbox untuk Zoom, ada pertanyaan dari Ibu Endang Surtiningsih. Apabila untuk nama sesuai akta itu M. Azamul Haq itu terhitung 3 suku kata atau 2 suku kata? Monggo. Saya langsung jawab atau kita langsung dijawab aja. Nah, nyun sewu, yang selalu jadi problem itu enggak tahu kenapa ya, Muhammad itu selalu disingkat. M titik. Nah, itu yang jadi kebingungan. Selalu aja gitu. Ya ada yang lolos, ada juga yang mohon maaf tidak lolos. Karena nulisnya di nama depan kan M titik aja ya. Terus nama tengahnya Azanul, terus yang ketiga Haq. Yang penting dicoba aja, karena prinsipnya dokumen itu kan resmi dan sama dengan apa yang kita miliki. Selama nama di KTP sama, nama di KK sama, di akte kelahiran sama, yaitu yang kita gunakan. Jadi nanti penulisannya M, ya sudah M titik Azanul Haq. Tetap terhitung 3 suku kata ya. Baik, untuk peserta yang secara offline ya mengikuti peserta secara offline karena keterbatasan waktu untuk kami batasi hanya maksimal 2 pertanyaan saja. Silakan. Baik, Bu. Bisa disebutkan nama, dari mana, dan dipersilahkan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum, saya Fitria Dian Ramawati dari RSUD Nganjuk. Mau tanya, kalau daftar online itu bisa enggak suami istri tapi beda? Beda yang satunya TKI kan sama PPHI. PPPI ya. Matur suwun nggih. Waalaikumsalam. Bisa langsung di... Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang luar biasa ya. Hampir setiap seminar ada. Kemarin juga ada ya tanya seperti itu. Nah, karena sudah tersistem, tersinkronisasi dengan satu data, nanti ketika jenengan masukkan data, ketika pendaftaran yang kedua, misalkan Ibu duluan yang daftar ya, nanti ketika Bapak daftar akan ketahuan bahwa panjenengan adalah pasangan. Okay. Belum ada. Belum ada. Kalau dulu yang belum satu sistem ada, namun akhirnya salah satu harus mundur. Selama sistem ini belum ada. Sudah jadi satu, terbaca. Iya, pasti terbaca. Bisa dicoba kok. Silahkan negosiasi dengan suami, saya dulu atau jenengan dulu. Saran saya itu aja. Sudah jelas ya Bu ya. Ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir. Baik, silakan Ibu. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilowati dari Puskesmas Ngawi, Kabupaten Ngawi. Mohon izin tanya Pak Bambang.
Kalau nama saya kan satu kata. Terus tahun lalu itu saya mengerjakan bersama rekan saya lolos. Saya mencoba lagi untuk tahun ini. Bismillah. Lah, itu yang ingin saya tanyakan, itu bagaimana? Kalau kemarin kan saya diajarin teman saya itu untuk penulisan nama kan 3 kata itu Susilo, Wati, nama ayah saya Kayadi. Itu apakah betul seperti itu? Susilo diputus Susilo, Wati, terus Kayadi atau Susilowati utuh, terus bagaimana? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Puskesmas Ngerambe ya Bu? Iya, siap. Masya Allah. Ya. Jamus nih. Ya, betul sekali. Ada teman saya di sana itu kalau tidak salah Mbak Dona Bidan. Nggih. Nggih. Oh, nggih. Masih di sana nggih? Oh, pindah. Pertanyaan yang bagus ya Bu. Jadi karena sistemnya tersinkron, kalau satu suku kata, ya sudah, Susilowati, nama tengah dikasih nama ayahnya. Nama ayahnya siapa Bu? Karyadi, Susilowati, Karyadi. Nah, kalau Bapak memang hanya satu suku kata, ditambahin nama kakeknya. Oke, tanya aja sama Bapak nama kakeknya di mana. Nah, ini sebenarnya masih tanda tanya juga, apakah memang tahun ini masih tetap pakai 3 suku kata. Karena mulai bulan Juni itu imigrasi sudah memberlakukan cukup 2 suku kata untuk bisa. Dulu asal muasalnya kenapa 3 suku kata untuk sinkronisasi data dan pembuatan paspor. Tujuannya masih itu. Kalau nanti waktu sudah dibuka ternyata tetap sama 3 suku kata ya nama jenengan, nama tengahnya nama bapak, nama ketiga nama kakek. Gitu. Kalau cuma 2 ya nama jenengan sama bapak saja. Dan dipastikan jangan sampai ejaannya keliru. Biasanya kan nyun sewu orang sepuh itu misalnya Sumarji kan ada yang pakai U, ada yang Sowe. Nah, itu harus disesuaikan dengan kakaknya. Baik, terima kasih. Kasih hoplos dulu buat Haji Bambang Priyono, Sarjana Keperawatan. Baik, untuk luar biasa ya pemahamannya dan antusiasnya dari rekan-rekan semuanya. Ada yang bisa kita simpulkan di sesi workshop kali ini, di mana hari ini merupakan kesempatan yang sudah kita ambil. Dan sehingga selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah MLP. Mantapkan hati, luruskan niat, dan pantaskan diri. Dan selanjutnya adalah melakukan pendaftaran. Di dalam pendaftaran bisa selalu dibuka melalui website daftarin.kemkes.go.id sehingga nantinya Bapak Ibu semuanya bisa segera melakukan pendaftaran dan sekaligus melakukan persiapan selanjutnya. Dan tentunya ada pesan bahwa untuk selalu memperhatikan secara baik-baik dan untuk sering melakukan update data. Dan nantinya untuk terkait keilmuan di dalam proses pendaftaran, untuk melengkapi pendaftaran, maka Bapak Ibu semuanya juga bisa melakukan persiapan secara sosial untuk berkumpul dengan teman-teman, akan melakukan BIMTEK dan lain sebagainya untuk bisa memperkaya diri dan berproduktivitas untuk kelancaran sebagai tenaga kesehatan haji Indonesia. Dan terima kasih apresiasi yang luar biasa kami sampaikan untuk pembicara kita di hari ini dan seluruh rekan-rekan peserta workshop pada acara hari ini. Kasih aplaus dulu buat kita semuanya. Dan selanjutnya mohon izin untuk Nus Bambang bisa berada di tengah untuk kami serahkan sertifikat
Sebagai narasumber oleh Nes Edi Purwanto. Baik, terima kasih. Saya Fikar Harafi selaku moderator pada acara workshop hari ini mengucapkan terima kasih yang luar biasa dan mohon undur diri. Dan selanjutnya akan kami serahkan ke MC acara seminar dan workshop Nes Gerendina Suryantari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan saya Mas Fikar Harafi dan juga Bapak Haji Indrik Sustantio yang tadi telah memoderatori acara seminar dan workshop pada kesempatan kali ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah hadir memberikan kita materi yang sangat luar biasa sekali. Dan hadirin, untuk menutup acara pada kesempatan hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Himne PPNI. Hadirin, Merawat Indonesia, emban tugas mulia, mendampingi segenap insan untuk meningkatkan kesehatan, kembangkan terus profesi, tingkatkan terus potensi, profesional dan rendah hati, siap melayani dan berbakti. Membangun negeri tercinta, sehat sejahtera bangsaku. Siang malam sepanjang waktu, langkahmu selalu ditunggu. Tak membedakan umat, semua dilayani dengan cinta tulus dan dedikasi, membawa talenta suci. hadirin yang kami hormati, dipersilakan duduk kembali. Demikianlah serangkaian acara seminar dan workshop kesehatan haji yang diselenggarakan oleh DPD PPNI dan disupport oleh FPKHI Jawa Timur. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada peserta baik yang hadir daring maupun luring yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Dan saya mengucapkan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan di hati. Kalau tadi Ketua DPD ada pantun, ini saya juga akan menutup dengan pantun. Tapi saya minta support dari teman-teman dengan menjawab. Cakep, baik. Ke Madiun ikut seminar dari pagi. Pergi ke Mekah bersama Bapak dan Ibu Haji. Terima kasih untuk kehadiran dan apresiasi. Semoga kita semua mendapat berkah dan berangkat ke tanah suci. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.